Terima kasih kami haturkan kepada beliau berdua yang sudah melantunkan kalam-kalam ilahiyah dan pembacaan salawat Nabi. Semoga pahalanya mengalir kepada beliau berdua yang membacakan, dan kita semua juga mendapatkan keberkahan karena mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan pembacaan salawat Nabi. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, tibalah waktunya kita sama-sama akan menyimak, mendengarkan Mau'izatul Hasanah yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Syekhuna Al-Habib Ali Ridha bin Al-Habib Abdul Qadir Al-Kaf. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan dengan segala kemuliaan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa nur qulubina wa maulana Muhammad عبده ورسوله لا نبي بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapakku beserta dengannya, kita doakan mereka semua, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapakku, aparat pemerintahan, semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati pula keluarga besar Majelis Ta'lim Nurul Qamariyah dan Yayasan Khalifatul Haq Jundullah, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran. Amin ya rabbal. Para hadirin dan hadirat, tetamu Allah, tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Kurang kencang, alhamdulillah. Orang semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di malam yang penuh berkah, di malam yang penuh rahmat, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan bersolawat, dalam keadaan bersilaturahmi. Mudah-mudahan ibu, mudah-mudahan bapak, Allah subhanahu wa ta'ala terus berikan kita istiqamah sampai kita semua meninggal husnul. Amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, perkumpulan kita di malam hari ini adalah perkumpulan
yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya. Sebelumnya saya mau nanya ke ibu, kepada bapak semua, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Percaya tidak sama Kanjeng Nabi? Yakin tidak sama Kanjeng Nabi? Kira-kira hadisnya, ucapan Kanjeng Nabi itu bohong atau benar? Fakta atau fiktif? Alhamdulillah. Nabi besar Muhammad pernah bersabda, inna haulal arsh manabir minan nur alaihim qaumun libasuhum nur wa wajhuhum nur hum laysu bil anbiya wa la syuhada yaghbitun nabiyyun wa syuhada. Kata Kanjeng Nabi, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, inna haulal arsh, kata Rasulullah, ketahuilah nanti di samping arasnya Gusti Allah, manabir minan nur, terdapat panggung-panggung, mimbar-mimbar yang tercipta dari cahaya Gusti Allah. Alaihim qaumun libasuhum nur wa wajhuhum nur, yang dimana ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di atas panggung-panggung tersebut, di atas mimbar-mimbar tersebut terdapat sekelompok masyarakat, terdapat sekelompok manusia yang mana mereka menggunakan pakaian tercipta dari cahaya Gusti. Wajah-wajah mereka nanti di hari kiamat terpancar cahaya Gusti. Nabi jelaskan, hum laisu bil anbiya wala syuhada, mereka orang-orang yang bercahaya wajahnya, mereka orang-orang yang di atas panggung yang bercahaya, mereka orang-orang yang dipakaikan pakaian yang tercipta dari cahaya Allah, bukan para nabi bu, bukan para orang-orang yang mati syahid pak. Yaghbitun nabiyyun wa syuhada, bahkan kata Kanjeng Nabi, para nabi, para orang-orang yang mati syahid iri terhadap mereka. Pertanyaannya, ibu bapak pengen tidak nanti di hari kiamat di arusnya Allah ibu bapak didudukan di panggung yang tercipta dari cahaya Gusti Allah? Pengen tidak? Pengen tidak nanti di hari kiamat wajah-wajah kita terpancar cahaya Allah? Pengen tidak? Pengen tidak nanti di hari kiamat kita dipakaikan pakaian yang tercipta dari cahaya Gusti Allah? Pengen tidak? Maka Nabi jelaskan, kalau kita pengen, para sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Sifni ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, siapa itu mereka? Kata para sahabat, sahabat-sahabat Nabi pun pengen. Maka Nabi jawab, hum mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Mereka ibu, mereka bapak, yang nanti di hari kiamat didudukan dari panggung yang tercipta cahaya Allah. Mereka nanti yang di hari kiamat yang wajah-wajah mereka terpancar cahaya Allah. Mereka nanti yang di hari kiamat yang dipakaikan pakaian yang tercipta dari cahaya Allah, yaitu mereka yang di dunia saling cinta karena Gusti, saling silaturahmi karena Gusti, saling duduk karena Gusti. Alhamdulillah di malam hari ini kita mendapatkan tiga tersebut. Sekarang saya mau nanya, di sini yang hadirnya saling cinta karena Allah tidak? Saling cinta karena Allah tidak? Betul, saling cinta karena Allah, betul. Kita sekarang di malam hari ini silaturahmi karena kita sekarang duduk karena Gusti, betul, karena Gusti Allah, betul. Bukan karena berkat, bukan. Bukan, alhamdulillah. Berarti duduknya kita di sini karena Allah, silaturahminya kita karena Allah, dan kita saling cinta karena Allah. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat ibu dan bapak dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Itu pentingnya duduk di majelis taklim. Itu pentingnya duduk ngaji ilmu agama. Apalagi sekarang momentumnya Maulid Nabi, betul tidak? Sekarang saya mau nanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Cinta tidak sama Kanjeng Nabi? Sayang tidak sama Kanjeng Nabi? Rindu tidak sama Kanjeng Nabi? Betul, betul cinta, betul sayang. Tanda cinta itu kenal orang yang dicintai.
Ibu bapak kompak tadi bilang cinta sama kanjeng Nabi, berarti ibu bapak jawabannya sudah kenal kanjeng Nabi, betul? Sekarang saya mau nanya, anaknya kanjeng Nabi ada berapa? Hah? 7, siapa baik? Hah? Tuh anak kecil yang jawab, orang tuanya mana? Masya Allah, yang aku cinta, aku sayang, semangat, cinta, sayang, rindu. Anak kanjeng Nabi siapa? Tidak tahu. Lah, kan tanda cinta itu kenal orang dicintai. Sekarang ibu cinta nggak sama suami ibu? Saya Pak, yang jawab ibunya biar. Ibu cinta nggak sama suami? Betul, cinta. Kok jawabannya kok ragu-ragu? Itu suami ibu, halal bagi ibu. Ibu cinta nggak sama suami ibu? Betul, cinta. Walaupun suami cari kerja, cari usaha, pulang nggak bawa duit, tetap cinta. Nah, pikir-pikir apa ya? Masya Allah, betul tidak? Ada nggak Pak di sini yang istrinya kalau bapak pulang kerja, pulang dagang, subhanallah memang kerjaannya lagi sepi, dagangnya lagi sepi, cuma bawa duit 20.000, ada nggak istri-istri bapak nyambut bapak, mencetin bapak, ngasih kopi bapak, ada nggak? Ada? Tidak ada? Masya Allah. Tapi kalau bapak pulangnya bawa duit gimana? Dipencetin ya Pak. Belum masuk baru assalamualaikum, bawa duit Mbak, assalamualaikum, sini pak, pencetin bapaknya, betul, kasih kopi, mau makan apa Pak? Waduh, gimana kepanasannya tadi ya? Waduh, iya bawa duit bapaknya. Coba kalau nggak bawa duit, bimoli, bibir, monyong 5 cm. Betul tidak? Berarti cintanya sama duit, bukan sama suami. Tapi di sini insya Allah ibu-ibunya cinta sama suami, insya. Nah, ibu sekarang ngomong cinta sama suami, berarti ibu kenal dong suami ibu, betul? Sebelum ibu nikah, pastikan ibu itu kenal. Saya kalau tanya ibu, kenapa sih sekarang ibu nikah sama suami ibu? Kenapa sih ibu cinta sama suami ibu? Oh iya Bib, suami saya itu punya kumisnya manis banget. Betul tidak? Suami saya itu Bib, cakepnya luar biasa. Raffi Ahmad kalah sama suami saya. Betul tidak? Oh, suami saya itu Bib, masya Allah sifatnya, akhlaknya baik. Berarti ibu bisa timbul cinta karena sifat dan para suami ibu, betul tidak? Karena ibu kenal sifatnya, kenal wajahnya, kenal akhlaknya, timbullah rasa cinta. Sudah cinta, menikah, buah dari cinta ya anak-anak ibu dan bang. Awalnya dari mana? Dari kenal. Tapi kalau gini saya kasih ibarat, ada perempuan mau dinikahi sama laki-laki, cuman laki-lakinya itu ditutupin karung, laki-lakinya ditutupin, nggak tahu wajahnya bagaimana, pesek mancungnya nggak tahu, putih hitamnya nggak tahu. Kira-kira ini perempuan suka nggak sama laki-laki ini? Suka tidak? Kenapa tidak? Karena tidak mengenal sosok calon suaminya. Pas dibuka keluarnya kucing ya apa? Pas dibuka keluarnya ayam gimana? Betul tidak? Nah, begitu juga kita sama kanjeng Nabi. Cinta itu enggak hanya cukup di ucapan. Ya kalau di ucapan semua juga bisa. Orang gampang sekarang ngomong I love you preketek. Betul tidak? I love you, cinta itu ada realisasinya, ada pembuktiannya, ada tandanya, ada alamatnya. Dan salah satu tanda dan alamat orang yang cinta yaitu mengenal sosok yang dicintai. Sekarang ibu bapak ngaku cinta sama kanjeng Nabi tapi nggak tahu keluarga kanjeng Nabi. Ibu bapak cinta kanjeng Nabi nggak tahu sifat kanjeng Nabi. Ibu bapak cinta kanjeng Nabi nggak tahu sunnah-sunnah mana yang pernah dilakukan kanjeng Nabi. Pertanyaannya, itu cinta asli atau bohong? Cintanya hoak atau tidak? Nah, berarti cintanya hoak. Terus bagaimana Beb? Kalau saya pengen cinta Nabi, kalau ibu bapak pengen cinta Nabi, ya kenali kanjeng Nabi.
Bagaimana caranya be pengen kenal Kanjeng Nabi? Ya baca sejarah Kanjeng. Bagaimana caranya untuk belajar sejarah Kanjeng Nabi? Kalau pengen belajar sejarah Kanjeng Nabi, ya datang kepada ustadz, datang kepada kiai. Ada kiai, ada ustadz, punya majelis taklim, punya pondok pesantren, datangin, pengen belajar. Wahai kiai, wahai ustadz, saya pengen cinta Nabi, saya pengen tahu bagaimana Nabi, saya pengen tahu sifatnya Nabi, saya pengen tahu sifat wajahnya Nabi, saya pengen tahu pribadinya Nabi, saya pengen tahu keluarganya Nabi. Kalau ibu dan bapak sudah belajar kepada ulama, sudah belajar kepada kiai, kalau sudah belajar kepada ustadz, dan ibu bapak mengenal sosok Nabi, mengenal akhlaknya, mengenal sifatnya, mengenal wajahnya, pasti dan yakin ibu dan bapak akan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau wis cinta gimana, Bib? Kalau sudah cinta, ibu bapak beruntung. Kalau sudah cinta, ibu bapak bahagia. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Al mar'u ma'a man ahab. Orang itu, kata Kanjeng Nabi, nanti dikumpulkan di hari kiamat bersama orang dicintai. Ibu bapak di dunia cinta Kanjeng Nabi, nanti di hari kiamat ibu bapak akan dikumpulkan sarang Kanjeng Nabi. Di mana Kanjeng Nabi? Di surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Makanya di momentum Maulid ini, ayo, ini mumpun bulan Maulid, bulan kelahiran Kanjeng Nabi, ibu bapak harus pacu nafsunya, lawan diri kita untuk mengenal sosok yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini, Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita sibuk nyari dunia, kalau kita sibuk nurutin hawa nafsu, ya pengennya nonton TV baik, ngomong handphone baik, betul? Betul? Pengennya ngopi udut terus, betul tidak? Betul tidak? Lah terus kalau ngopi udut, nonton sinetron, ngomong ke tetangga, ngomong ke orang lain, ibadahnya cuma sholat doang. Ibadahnya cuma sholat doang. Kadang-kadang kalau sholat, kalau nggak sholat terus bagaimana? Hidup di dunia ini nggak lama, Pak. Hidup di dunia ini nggak lama, Bu. Saya mau nanya sama ibu dan bapak, kira-kira ibu dan bapak ini yakin tidak bakal mati? Yakin betul? Pasti semua bakal mati, betul? Pertanyaannya, sudah siap tidak? Loh, sudah siap tidak? Ya ngomong belum, tahu matinya kapan? Hah? Tahu kapan matinya? Ada jadwalnya, sudah jadwalkan dah. 2000 berapa kira-kira? Kan nggak tahu, betul tidak? Kita nih nggak tahu bakal mati kapan. Wah, masih sehat kok, panjang umur, tenang aja sih, Beb. Kok nggak ada penyakit kok, sehat walafiat. Loh, emang mati itu kenal sehat, kenal sakit? Emang mati itu kenal muda, kenal tua? Emang mati itu kenal miskin, kenal kaya? Dalam Al-Quran Allah katakan, pertanyaannya saya jawab yang kompak, yang semangat. Percaya nggak sama Al-Quran? Yakin sama Al-Quran? Betul, yakin? Ada di rumah Al-Quran, ada? Dibaca tidak? Baca tidak? Lebih sering nonton TV atau nonton Al-Quran? Lebih sering nonton handphone atau nonton Al-Quran? Berarti kitab sucinya bukan Al-Quran, TV sama handphone. Ya. Iya, suka dibaca kapan? Ramadan. Ramadan baik, itu paling minggu pertama. Minggu pertama rajin baca Al-Quran, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat nyari THR. Betul tidak? Ya, Masya Allah. Tapi ya mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, amin. Amin ya rabbal. Malaikat Jibril pernah datang kepada Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril pernah datang kepada Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril mengatakan kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hei Muhammad, kata Malaikat Jibril, hidup Anda di dunia sesuka Anda. Kata Jibril kepada Kanjeng Nabi, hei Muhammad, Anda hidup di dunia sesuka Anda, bebas. Tapi perlu Anda tahu, wahai Muhammad, fa innaka mayyitun, Anda akan jadi mayyit. Masya Allah. Artinya apa?
ibu bapak bebas. Mau hidup di dunia cari duit, mau di dunia mau sibuk kerja, bebas. Tapi perlu ibu bapak tahu, ibu bapak bakal jadi itu baik. Pertanyaannya, kalau kita jadi mayit, apa yang kita bawa? Rumah dibawa, motor dibawa, mobil dibawa, anak dibawa? Tidak. Yang dibawa apa? Amal ibadah. Dan pertanyaannya, kalau kita tahu kita bakal mati dan yang akan dibawa mati itu amal ibadah, pertanyaannya, sudahkah kita persiapkan amal ibadah kita untuk berjumpa dengan Allah? Nah, kalau belum, perbaiki diri kita. Sekarang nih kalau di jalan ada operasi polisi, ya, kalau ada operasi polisi, kita naik motor, gimana caranya kalau kita naik motor lewat razia tidak ditilang? Pakai helm, pakai mask. Ya sekarang pakai masker, lagi musim corona soalnya. Pakai helm, pakai masker, sediakan STNK, sediakan SIM motor. BPKB dibawa tidak? Jangan, mau ngapain bawa PKB? Yang dibawa helm, masker, STNK, SIM, betul. Sudah cumplit di dompet, naik motor, ada razia polisi, kira-kira ditilang tidak? Tidak, lolos. Silahkan Pak, silahkan Bu, jalan, komplit semuanya, betul. Tapi kalau ibu bapak naik motor, STNK ada, SIM ada, masker pakai, gak pakai helm, ditilang tidak? Prit, Pak helmnya mana? Prit, ibu helmnya mana? Betul. Kalau ditilang polisi masih bisa negosiasi. Pak, aduh saya itu lagi buru-buru mau ke rumah sakit gini-gini, polisi masih ada hati nurani. Oh ya sudah, silahkan, tapi jangan lupa pakai helm nanti ya, nanti takut kecelakaan. Itu kalau ditilang polisi masih bisa negosiasi. Nah pertanyaannya, kalau polisi itu ngerazia ada waktunya, kadang-kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali, kadang-kadang sebulan sekali, betul tidak? Nah pertanyaannya, kalau yang bilang itu malaikat Israel gimana? Naik mobil, naik lagi nyetir jeglek, betul? Betul tidak? Israel datang kapanpun, dimanapun, tidak mengenal waktu, tidak mengenal manusia, tidak mengenal siapa itu yang mau matinya, mau yang tinggi jabatannya, mau yang tinggi pangkatnya, mau yang kaya hartanya, mau yang tinggi ilmunya. Aina ma takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah, dalam Al-Qur'an. Dimanapun kita semua berada, kata Allah, dimanapun kalian berada, yudrikukumul maut, kematian akan datang kepada kita. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walau kalian ini, kata Allah, berada di benteng-benteng yang kokoh, tetap kalau sudah datang Israel, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, gak bisa dimundur-mundur, gak bisa dimaju-maju. Sedang itu, lagi itu, waktu itu, di tempat itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap tidak siap, mau tidak mau, hari itu datang Israel, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh Beb, kok ceramahnya tentang mati bae sih Beb, serem pisan loh. Kalau kita nggak dikasih kayak gini ceramah, iman kita turun terus. Cara untuk meningkatkan iman itu mengingat kematian. Alhamdulillah wa syukurillah, ada orang yang ngingetkan kita mati. Supaya apa? Supaya kita ini tidak bablas hidupnya, supaya kita ini tidak terlena dengan dunia dan seisinya. Tapi alhamdulillah masyarakat di sini insya Allah masyarakat yang senang ibadah, amin. Dan mudah-mudahan semua meninggalnya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apalagi sekarang kita ini lagi terkena pandemi corona yang tidak ada kunjung beres-beresnya, tapi mudah-mudahan habis maulid beres coronanya minggat. Amin, amin ya rabbal. Sekarang ibu bapak, corona ini masya Allah penyakit jasmani atau penyakit rohani? Corona penyakit jasmani, penyakit rohani. Kalau dua-duanya
Ya berarti yang nyembuhin corona itu ya bisa kiai, bisa dokter. Betul? Salah. Pilek, flu, puyeng, sakit gigi, penyakit jasmani, penyakit rohani. Lah ya sudah. Sakit gigi sama corona nggak jauh beda. Intinya sama penyakit, dan penyakitnya penyakit Kalau kena corona, apakah iman kita melemah? Kalau kena corona, hati kita apakah rusak? Tidak. Kalau kena corona paling demam, tenggorokannya panas, demam gigi panas banget, itu namanya penyakit hatinya nggak apa-apa. Berarti corona itu penyakit jasmani, tapi orang pada khawatir, pada ketakutan kalau ada penyakit yang mengenai tubuhnya, dan nggak pernah takut kalau hatinya terkena penyakit. Ada musibah yang paling besar selain corona, cuman kadang-kadang kita nggak tahu. Karena yang diberitakan sekarang corona terus, seakan-akan corona ini musibah yang paling besar. Ada musibah yang paling besar dan yang tidak pernah ada di berita. Apa? Meninggalnya alim ulama, meninggalnya para kiai. Apakah kita takutkan? Tidak, biasa aja. Kadang-kadang kita nggak tahu kiai siapa yang meninggal. Betul. Wallahi musibah yang paling besar bukan corona, dan demi Allah musibah yang paling besar meninggalnya alim ulama dan para kiai. Kalau ulama sudah meninggal, kalau kiai sudah meninggal, jasmani kita pun akan sakit. Kenapa jasmani kita sakit? Hati kita akan sakit. Kenapa hati kita sakit? Sudah tidak ada lagi yang membersihkan hati, yang mengajarkan ilmu hati, yang mengajarkan dzikir, yang mengajarkan sholat, yang mengajarkan anak-anak kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang mengajarkan agama cuma para kiai dan ulama. Kalau ulama sudah cabut nyawanya oleh Allah, kalau para kiai sudah cabut nyawanya oleh Allah, siapa yang mengajarkan kita sholat? Siapa yang mengajarkan hati kita ini supaya dekat dengan Allah? Siapa yang mengajarkan hati kita ini supaya dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW? Betul tidak? Betul tidak? Masya Allah. Ibu bapak, selama awal pandemi corona sampai sekarang sudah ribuan ulama meninggal dunia, termasuk di Indonesia. Ribuan ulama meninggal dunia, musibah besar. Kenapa memang meninggalnya ulama musibah? Wallahi ibu bapak, di desa kita sekarang aman dari wabah, aman dari musibah, aman dari bencana, disebabkan di desa kita ini pasti ada kiai, ada ulama yang setiap malam dia bangun ketika semua terlelap tidur. Ini ulama, ini kiai bangun tengah malam, sujud di hadapan Allah, menangis kepada Allah, mendoakan masyarakat sekitarnya agar terjaga dari musibah, agar terjaga dari bencana, dan mereka berzikir kepada Allah, sehingga ketika Allah mau turunkan bala dan musibah di suatu desa, ada yang zikir di malam hari, ada yang menangis di malam hari kepada Allah, yaitu para kiai, para ulama. Itu sebabnya desa kita selamat. Kalau di desa kita sudah tidak ada lagi yang zikir, di desa kita sudah tidak ada lagi yang perhatian kepada masjid dan musalla, tidak ada yang memandangkan adzan, tidak ada sholat berjamaah, tidak ada yang melakukan istighosah, tidak ada yang nangis di malam hari, karena mereka para kiai sudah dicabut nyawanya oleh Allah satu persatu. Dunia isinya orang-orang yang fasik, dunia isinya orang-orang yang cuma ngejar dunia, padahal dunia itu fatamor gana. Yang sibuk nyari dunia, sibuk bangun rumah, sibuk bangun pabrik, sibuk bangun usaha, ngumpulkan duit banyak. Di dunia nanti isinya orang gitu semua. Tidak ada yang zikir, masjid terbengkalai, musholla terbengkalai, majelis taklim pun tidak ada. Anak-anak kecil yang setiap maghrib mengaji pun tidak ada. Nanti lihat suatu zaman, nanti kita akan lihat suatu zaman ketika maghrib yang biasanya anak-anak kecil ngaji, anak-anak kecil beramai-ramai datang kepada ustadz dan tokoh agama, nanti sebentar lagi anak-anak kecil waktu maghrib pada dolanan handphone KB, pada sibuk main game KB, sudah terpengaruh secara otaknya dengan handphone. Tidak ada yang mau mengaji, tidak ada yang mau zikir. Ustadznya santai, ustadznya menganggur, ustadznya sudah berusaha untuk meraih, tapi mereka tidak mau.
akhirnya ustadznya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kiainya sudah dicabut oleh Allah. Hei ulama, hei kiai, kata Allah, istirahat kamu, sudah kamu capek ngadepin hamba-hamba aku yang sudah tidak mau dekat dengan aku, udah kamu istirahat, ayo kamu masuk surga. Di dunia isinya orang-orang demikian. Siapa yang akan mengajarkan anak-anak kita sholat? Siapa yang akan mengajarkan anak-anak kita ngaji? Kitanya orang tuanya sibuk ngurusin usaha, orang tuanya sibuk ngurusin pabriknya masing-masing, dagangannya masing-masing. Gimana caranya usahanya maju? Padahal itu usaha semaju-majunya usaha kalian, setinggi-tingginya pabrik kalian, yang sebesar-besarnya rumah kalian, semewah-mewahnya kendaraan kalian, itu semua akan kalian tinggalkan kalau kalian jadi mayit. Warisan termahal bukan rumah. Rumah dijual bisa milik orang lain. Warisan termahal bukan kendaraan. Kendaraan dijual bisa milik orang lain. Motor semewah apapun dijual bisa milik orang lain. Tapi anak itu tidak bisa dijual. Anak kita enggak bisa sholat, yaitu anak kita. Anak kita enggak bisa ngaji, yaitu anak kita. Anak kita enggak bisa wudhu, yaitu anak kita. Anak kita enggak bisa kenal Nabi, yaitu anak kita. Anak kita maksiat, yaitu anak kita. Kita orang tuanya di dalam kubur. Dulu kita orang tuanya rajin ngaji, dulu kita orang tuanya rajin sholat. Namun kita meninggalkan anak-anak yang enggak bisa sholat, kita meninggalkan anak-anak yang enggak bisa ngaji, sehingga anak kita tumbuh dewasa tanpa ibadah, anak kita tumbuh dewasa tanpa mengaji. Selama anak kita meninggalkan sholat, dosanya akan terus mengalir ke dalam kuburan orang tuanya. Waliyatubillahi min. Maka jangan bangga dulu punya anak dokter, anak insinyur, tapi nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat. Terus beb, kadang ada yang ngomong sama saya gitu, beb, ngapain anak saya di pondok pesantren? Kalau anak saya pondok pesantren, anak saya cuma bisa ngaji doang, nggak bisa dagang. Anak saya cuma bisa ceramah doang, nggak bisa usaha. Di sini ada nggak yang suka ngomong kayak gitu? Ada nggak? Banyak. Masya Allah. Wes beb, anak saya mau tak kuliahkan baik. Subhanallah, anaknya kuliah kedokteran, jadi dokter. Mantap tidak? Mantap tidak? Oh bangga orang tuanya. Datang orang tuanya ke saya, tuh beb, siap anak saya jadi dokter. Alhamdulillah, anak saya jadi dokter. Lihat anak saya jadi dokter, bisa bangun rumah buat saya orang tuanya. Anak saya pas jadi dokter bisa ngasih kendaraan saya orang tuanya di dunia. Wah bangga, anaknya dibangga-banggakan ke tetangganya, anaknya dibangga-banggakan ke saudara-saudaranya, karena anaknya sukses jadi dokter, bisa ngasih kendaraan, bisa ngasih fasilitas mewah di dunia. Walaupun anaknya nggak pernah sholat, walaupun anaknya nggak pernah ngaji. Subhanallah, ibu bapak, itu rumah yang dikasih anak kita dokter paling dipakai sama kita orang tuanya berapa tahun. Orang tua yang meninggal nggak dibawa rumahnya, orang tua yang meninggal mobilnya nggak dibawa, orang tuanya meninggal motornya nggak dibawa, dikasihkan lagi, diambil lagi oleh anaknya. Betul tidak? Ahli warisnya anaknya diambil lagi. Nah ketika orang tuanya masuk kubur, ini yang jadi pertanyaan. Ketika orang tuanya masuk kubur karena anaknya di dunia difokuskan jadi dokter tanpa didasari oleh ngaji, tanpa dipondasikan agamanya, akhirnya anaknya nggak pernah sholat, anaknya nggak pernah ngaji. Itu orang tuanya disengsarakan oleh anaknya di dalam kubur karena jariah dosa anaknya yang selalu meninggalkan sholat. Di dunia bisa dibanggakan, di dalam kubur disengsarakan orang tuanya, diinjek-injek orang tuanya oleh dosa anak-anaknya. Bayangkan. Maka ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi ngasih pesan sama kita orang tua. Kata Nabi Muhammad, ini wasiat kanjeng Nabi untuk umatnya, bukan untuk saya, untuk semua umatnya. Bukan wasiat dari saya loh, ini wasiat dari kanjeng Nabi. Apa kata kanjeng Nabi? Alimu auladakum salasa khisal. Kata kanjeng Nabi, hei para umat-umatku, ajarkan anak-anak kalian 3 perkara. Ajarkan anak-anak kita 3 apa
Apa yang pertama? Hubbun nabiyikum, ajarkan anak-anak kalian yaitu ilmu cinta kanjeng Nabi. Ajarkan kepada anak kita kanjeng Nabi, ajarkan kepada anak kita sejarah kanjeng Nabi. Agar apa? Agar anak-anak kita tahu siapa nabinya, meneladani akhlaknya. Kalau anak kita ibu sudah bisa ngaji, sudah bisa sholat, sudah bisa wudhu yang benar, sholat yang benar, ngaji yang benar, silahkan bu, silahkan pak, tidak ada larangan dalam agama. Jadikan insinyur, jadikan dokter, kalau bisa jadikan presiden. Kalau anak kita sudah ada fondasi agama, sudah bisa sholat, sudah bisa kenal Nabi, sudah bisa kenal Allah, silahkan jadikan anak kita itu pemimpin. Kalau bisa dia akan jadi pemimpin yang kenal Gusti, dia akan jadi pemimpin yang kenal kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa ngebanggakan orang tuanya di dunia dan bisa ngebanggakan orang tuanya di akhir. Maka jangan punya pikiran pendek. Ingat, pondok pesantren bukan hanya tempat pencetak kiai dan ulama saja ibu bapak. Pondok pesantren itu pencetak generasi bangsa untuk dekat dengan Allah dan kanjeng Nabi besar Muhammad. Banyak lulusan pesantren jadi presiden. Di Indonesia sudah ada santri jadi presiden. Banyak lulusan pesantren jadi wakil presiden, banyak lulusan pesantren jadi gubernur, banyak lulusan pesantren jadi insinyur, banyak lulusan pesantren jadi bupati. Lihat bukti bahwasanya pondok pesantren bukan hanya mencetak kiai dan ulama, namun pondok pesantren mencetak generasi bangsa muda-mudi kita menjadi para pemuda-pemudi dan generasi bangsa yang ahli ibadah. Insya maka ajarkan kenal Nabi Muhammad. Ingat, yang penting jaga sholat. Apalagi ini bulan Maulid, dijaga sholatnya. Siap tidak jaga sholat? Siap tidak jaga sholat? Sekarang saya mau ngajak sholawat bareng-bareng, setuju tidak? Siap kompak, siap kencang, insya Salatullah salamullah ala taha, salatullah ala yasin. Barang-barang yang kompak, salatullah ala taha, salatullah ala yasin. Wahai ikhwan kawan semua, hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal, sanak saudara hanya mengawal, yang mengikuti hanyalah amal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh,
tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah salat subuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya minta pas kalimat sholat subuh dikencengin, dikompakin, jangan pada loyo. Siap? Pas kalimat sholat subuh dikencengin, dikompakin. Siap? Jangan pakai backing vokal supaya saya dengar semua jamaahnya. Siap? Coba. Karena tak pernah salat. Masih ada yang menang baik. Karena tak pernah salat sing ikhlas. Karena tak pernah salat. Siap? Terasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah. Mantap. Salatullah Ala taha rasulillah. salatullah Salamullah ala yasin habibillah. kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah salat. Iki subuh baik salatnya Pak. Bu, makanya jangan ngelamun Bu kalau sholawatan. Berarti di sini sholatnya satu waktu baik ya. Subuh mendino, betul? Salah. Sholat berapa waktu? 5. Lah kenapa yang paling semangat subuh baik? Subuhnya rengkolan baik. Lihat belakangnya, kalau belakangnya ya sub. Kalau belakangnya ur. Belakangnya ar. Ip. Sa. Tadi ajaran baik kayak orang TK tuh loh. Semangat subuh tapi salah. Ulangi, siap. Siap fokus. Siap semangat. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah. Mantap. Salatullah sin habibillah, itu tandanya orang kesasar. Malaikat adab semakin kasar, kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah salat. Salatullah di mana kau sahabat karib, kita semua tidak senasib, kulit dan daging dipukul menjerit karena tak pernah salat. Salatullah ala taha di kubur ada ular berbisa, syuja'ul aqra itu namanya, melilit semua orang berdosa karena tak pernah salat. Salatullah
Bareng-bareng, yang kompak, yang semangat. Tawassalna bibis wabil wakul hidil bi'ah. Ya Allah, salatullah sallu alaih. Ilahi sallimil minal wa min bi'ah Allah salatullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, mantap suaranya. Mudah-mudahan sholawat yang ibu bapak tadi baca insya Allah jadi saksi di hari kiamat, menjadi penyebab hati kita dibersihkan oleh Allah. Sholawatnya menjadi penolak bala musibah dan corona. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Masya Allah. Coba kalau kita tiap hari sholawatan kayak gitu, kiamat masih jauh Pak, kiamat masih jauh Bu. Hati tentram, hati adem, sambil dagang, sambil usaha baca hatinya terus sambung dengan Nabi Muhammad. Indah hidup ibu, indah hidup bapak. Islam gak ribet, Islam itu gak ribet, paling mudah. Apalagi umat Kanjeng Nabi dimudahkan Gusti Allah. Sambil dagang sholawat, sambil duduk sholawat, lagi masak sholawat, ngulek sambal baca mau tidur baca sholawat, nonton TV baca bisa? Boleh bisa ya. Nonton TV sholawat jauh wis pokoknya. Apalagi kalau sinetronnya lagi asik-asiknya lupa sholawat, betul? Ya wis lah. Kalau nggak bisa sambil nonton TV, habis nonton TV baca bangun tidur baca di motor baca di sawah baca di WC. Awas di WC sholawat, WC sholat tuh ya bubar gitu. Betul. Silahkan baca sholawat dimanapun kecuali di dalam. Kalau mau baca sholawat di dalam WC boleh, tapi tidak boleh diutarakan, tidak boleh pakai suara, cukup dalam hati. Insya. Coba kalau tiap hari sholawat, wis selamat hidupnya dunia dan akhirat. Masya Allah. Minimalnya sholawat sehari itu 10 kali ibu. Minimalnya sholawat kepada Kanjeng Nabi sehari 10 kali Pak. Manfaatnya apa? Besar manfaatnya. Kira-kira lanjut tidak ini? Lanjut tidak? Sampai jam berapa kira-kira nih? Hah? Sampai subuh. Pasang semangat subuhnya tadi semangat pisan ya. Masya Allah. Terus terakhir saya mau cerita tentang manfaat sholawat. Ada 4 malaikat datang kepada Kanjeng Nabi. Pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi, ngomong di depan Kanjeng Nabi, sumpah di depan Kanjeng Nabi. Ini malaikat. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau ada umat anda yang membaca sholawat kepada anda ya Rasulullah sehari 10 kali, apa kata Jibril? Aku janji ya Rasulullah, aku akan pegang tangannya nanti di jembatan Sirat, aku untuk melewati jembatan Sirat secepat kedipan mata. Amin, amin ya Rabbal. Tahu boleh jembatan Sirat gimana? Tahu tidak? Tahu tidak? Jembatan Sirat bukan kayak jembatan Suramadu. Jembatan Sirat itu nggak kayak jembatan yang ada di dunia. Jembatan yang ada di dunia itu ada beton, ada aspal, pakai besi, bisa dilewatin mobil, bisa dilewatin bus. Ini jembatan Sirat tidak. Jembatan Sirat itu penghubung antara surga dan neraka. Kata Nabi, ngomong kata Nabi bukan kata saya. Kata Nabi apa? Panjangnya jembatan Sirat 3000 tahun perjalanan kaki
nanjak. 3000 tahun perjalanan kaki mudun. 3000 tahun perjalanan kaki datar. 9000 tahun perjalanan kaki itu panjangnya jembatan. Kira-kira kalau kita jalan kaki 10 tahun sampai mana? Buru mati kita, betul? Betul. Saking panjangnya itu. Kita jalan 5 tahun nggak tahu nyampe mana. Ini 9000 tahun perjalanan kaki. Bayangkan bagaimana panjangnya di jembatan Sirat. Nanjak 3000 tahun, mudun 3000 tahun, datar 3000 tahun. Bukan hanya panjang, kata Kanjeng Nabi, jembatan Sirat itu tipis, tipisnya seperti satu helai rambut. Masya Allah. Ibu bapak gak usah jauh-jauh, latihan dari sekarang. Jalan di atas tali rapia kira-kira bisa tidak? Jedot, jatuh, benjol palanya, betul? Betul? Gak bisa. Sekarang saya mau nanya, kalau kita jalan di tali rapia saja, tali rapianya putus, lah tali rapia sama satu helai rambut tebal mana? Tali rapi. Ini jembatan Sirat tipis, tipisnya seperti satu helai rambut. Bukan hanya tipis, bukan hanya panjang. Jembatan Sirat tajam, tajamnya 10.000 kali lipat pedang yang ada di dunia. Pasti dalam hatinya cerita itu sih. Ya, dongeng. Tidak ada jembatan Sirat tipis, gak ada. Dongeng. Berarti Kanjeng Nabi dongeng berarti. Ibu bapak sekarang ngomong dongeng di dunia wajar. Kenapa? Karena ibu bapak ini hidup di alam dunia. Di alam dunia itu ya segala sesuatu yang tidak terjadi di dunia yaitu dongeng. Betul? Segala sesuatu yang belum terjadi di alam dunia itu dongeng. Karena apa? Karena di dunia ini nyata semuanya. Betul tidak? Tapi nanti ibu bapak kalau meninggal, ibu bapak kalau mati, dunia yang tadinya nyata menjadi tinggal cerita. Kalau sudah mati, dunia tinggal cerita. Tapi akhirat akan menjadi nyata. Sekarang kita dengan adab kubur cerita, iya karena masih hidup. Kita sekarang dengan jembatan Sirat cerita, iya kita masih hidup. Gak ada di dunia jembatan Sirat, gak ada di dunia adab kubur. Orang kitanya masih hidup, tapi nanti kalau kita sudah mati, dunia tinggal cerita. Akhirat akan menjadi nyata, adab kubur nyata, Sirat nyata, padang mahsyar nyata. Matahari satu jengkal di atas kepala kita, itu semua akan nyata kalau kita sudah mati. Tapi ibu bapak nggak usah khawatir. Terus gimana, Beb? Diceritakan di jembatan Sirat ada yang ngesot jalannya, ada yang gelantungan, tergantung amal ibadah di dunia. Tapi ibu bapak nggak usah khawatir, ada kartu, tapi ini kartu bukan kartu BPJS. Ini bukan kartu BP, tapi ini kartu syafaat dari Nabi Muhammad. Tapi sama-sama nyicil, nyicil. Tapi kalau BPJS nyicilnya pakai duit, kalau ini nyicilnya pakai sehari berapa kali? 10. Kalau sehari ibu bapak istiqomah baca sholawat minimal 10 kali. Malaikat Jibril bapak yang akan megang tangan bapak untuk melewati jembatan Sirat yang panjang, yang tipis, yang tajam secepat kedipan mata. Amin. Amin. Pengen selamat di jembatan Sirat, pengen baca sholawat sehari berapa kali? 10. Yang kedua, malaikat Mikail datang kepada Kanjeng Nabi, ngomong di depan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, gak mau kalah ini malaikat Mikail. Kalau ada umat anda yang baca sholawat kepada anda 10 kali setiap hari ya Rasulullah, nanti di padang mahsyar ya Rasulullah, aku akan bawakan segelas telaga Kautsar untuk aku minumkan kepada umatmu yang membaca sholawat sehari 10 kali kepadamu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tahu tidak telaga Kautsar kayak gimana? Telaga Kautsar itu kan sudah dalam Al-Quran ada, inna a'tainakal Al-Kautsar itu telaganya Kanjeng Nabi. Nanti di padang mahsyar ibu bapak Nabi sudah ngomong, ya ayuhan nas innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan ghurratan ghurlan.
Nabi sudah kasih tahu, hei para ibu, hei para bapak, nanti di hari kiamat ibu dan bapak akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai alas kaki dan belum disunat. Istrinya Kanjeng Nabi langsung protes, ya Rasulullah, kalau di hari kiamat orang-orang dibangkitkan dalam keadaan telanjang, saya malu ya Rasulullah. Aku istrimu malu ya Rasulullah, aurat ini dilihat oleh orang lain. Maka apa kata Kanjeng Nabi? Ya Aisyah, ingat, di hari kiamat di padang mahsyar orang gak bakal sempat ngelirik aurat orangnya masing-masing. Di hari kiamat gak akan sempat ngintip auratnya orang lain. Kenapa? Karena di padang mahsyar nanti ibu bapak pikirannya cuma fokus dua, masuk surga atau masuk neraka. Wis gak mikir yang lain. Jangankan aurat orang lain, di hari kiamat ibu bapak gak kenal anak-anak ibu, gak kenal anak-anak bapak. Dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan, yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idin sya'nu yughni. Kurang apa Al-Quran ngasih tahu kita itu. Makanya orang yang jauh sama Al-Quran nggak tahu ceritanya, nanti tiba-tiba mati, loh kok gini sih, padahal semua sudah ada dalam Al-Quran. Cuman kita ini jarang pelajari Al-Quran. Kenapa jarang belajar Al-Quran? Gak bisa bacanya, Bib. Kenapa nggak bisa bacanya? Gak mau deket Ustadz. Kenapa gak mau deket Ustadz? Males. Betul tidak? Betul tidak? Hati-hati, manfaat kita ada ustaz, ada kiai di desa kita. Dalam Al-Quran apa? Yauma yafirru mar'u min akhi. Di hari itu kata Allah, orang-orang lari di hari kiamat, orang-orang lari di padang mahsyar, orang-orang lari dari saudara-saudaranya masing-masing. Di dunia kita punya kakak, di dunia kita punya adik, kita cinta sama adik kita, kita cinta sama kakak kita. Tapi di hari kiamat kakak kita nggak kenal kita, adik kita pun nggak kenal kita saudaranya. Bukan hanya itu, wa ummihi wa abi. Di hari kiamat kata dalam Al-Quran, orang-orang berlarian dari ibu dan ayahnya. Ayah kita, di dunia kita punya ayah, di dunia kita punya ibu. Ayah kita cinta sama kita anaknya, ibu kita pun sama cinta sama kita anaknya. Tapi di hari kiamat ayah kita nggak kenal kita anaknya. Bahkan ibu kita yang melahirkan kita pun tidak mengenal kita sebagai anaknya. Wa sahibatihi wa bani. Di hari kiamat orang-orang berlarian dari sahabat dan anak-anaknya. Di dunia kita punya sahabat sejati yang setia menemani kita, susah maupun duka, senang maupun senang. Tapi nanti di hari kiamat sahabat kita tidak mengenal kita. Bahkan anak-anak kita pun tidak mengenal kita sebagai orang tuanya. Likulli imri'im minhum yawma idin sya'nu yughni. Di hari itu semua orang punya urusan masing-masing. Boro-boro lihat aurat. Kita kenal sama tetangga kita, sama anak pun nggak tahu, nggak bakal kenal. Masing-masing urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di hari itu semua umat dikumpulkan oleh Allah, semua makhluk dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, tumplek di satu titik yang namanya padang mahsyar. Bayangkan ibu, Imam Ghazali katakan umat Nabi Nuh yang paling pendeknya, umat Nabi Nuh nih, kita umat Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh paling pendeknya ukurannya seperti pohon kelapa. Paling pendek itu umat Nabi Nuh, tingginya seperti pohon kelapa. Ya apa yang paling tingginya? Desek-desekan kalau kita umat Kanjeng Nabi. Umat yang paling pendek itu umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Us diinjek-injek kita sama umat Nabi Nuh. Gak ada matinya, Bu. Gak ada matinya, Pak. Kita di dunia kelindes mobil mati selesai. Tapi di hari kiamat gak ada mati, sudah mati cuma sekali. Kita akan merasakan sakitnya diinjak, dilindas terus menerus tanpa ada rasa matinya.
Dan kita akan merasakan derik panasnya matahari, yang mana di hari itu matahari 1 jengkal di atas kepala kita. Sekarang baikin lampu tembak yang berapa watt nyorot ke muka saya, panasnya luar biasa. Bagaimana matahari, berapa miliar watt itu matahari itu, 1 jengkal di atas kepala kita. Kita akan merasakan panasnya sampai tulang kita lebur, dan kita gak bakal mati itu. Merasakan pedih yang tidak ada mati-matinya. Orang-orang kehausan, umat Nabi Adam kehausan, umat Nabi Nuh pun kehausan, umat Nabi Ibrahim kehausan. Tidak ada air di padang mahsyar kecuali air dari telaga Kautsar, telaga Kanjeng Nabi besar Muhammad. Rugi kalau kita umat Nabi nggak kenal Nabi. Rugi kalau kita umat Nabi di dunia nggak mau dekat dengan Nabi. Di dunia mungkin adem-adem, nanti di akhirat sengsara selama-lamanya. Waliyadzubillahi min. Tapi ibu bapak kalau ngantri sama umat Nabi Adam, itu umat Nabi Adam buah. Kira-kira kalau ikut ngantri telaganya Kanjeng Nabi, antriannya nomor berapa kita? Nomor berapa antriannya? Sedangkan kata Nabi apa? Telagaku, telaga Kautsar, manisnya semanis madu, putihnya seputih susu, harumnya seharum kasturi. 1 tetes kalian, kata Nabi Muhammad, minum telagaku, telaga Kautsar, tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Saking nikmatnya itu telaga Kanjeng Nabi besar Muhammad. Bapak-bapak kalau lagi ngerokok, minum kopi, seruput kopinya, enak tidak Pak? Jos pokoknya Pak ya, betul, mantep pokoknya, betul. Ini Pak gak ada apa-apanya sama kopi kita, nikmatnya telaga Kautsar. Dan kalau kita ikut ngantri, berapa nomor itu dapat antrian itu. Tapi ibu bapak dapat kartu syafaat. Salatnya apa? Sehari berapa sholawat? Gak usah ikut ngantri. Malaikat Mikail akan bawakan, akan datangkan khusus bagi bapak, khusus bagi ibu umat Nabi yang setiap hari baca sholawat 10 kali kepada Kanjeng Nabi. Bukan 1 tetes, 1 gelas akan diminumkan oleh kita semuanya. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau ada umat anda yang baca salawat kepada anda 10 kali setiap hari, maka aku akan sujud di hadapan Allah, kata malaikat Israfil. Aku akan sujud di hadapan Allah, dan aku tidak akan mengangkat kepala aku sampai Allah mengampuni dosa umatmu yang membaca kepadamu salawat sehari 10 kali. Bayangkan, dimintakan ampun sama malaikat Israfil dosa-dosa kita. Kalau kita tiap hari baca salat 10, terakhir malaikat ini malaikat yang akan berjumpa dengan kita. Insya Allah nanti ketemu ya, bukan Israel. Kalau datang Israel jangan ajak selfie, karena Israel gak bisa di selfie. Betul, betul. Malaikat Israel ini malaikat pencabut nyawa, datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau ada umat anda ya Rasulullah yang baca sholawat kepada anda 10 kali setiap hari, maka ya Rasulullah, aku akan cabut nyawanya seperti cabutan para nabi dan para rasul. Amin, amin. Dalam hadis, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Nabi kasih tahu rasa pedihnya sakaratul maut, kata Nabi, seperti tubuh kita disayat pedang 700 kali. Bahkan Imam Ghazali katakan, ulama katakan, sakaratul maut itu sakitnya seperti kawat duri yang dimasukkan ke rongga mulut dan ditarik oleh manusia yang paling kuat, dan itu pedihnya sakaratul maut. Tapi ibu bapak tidak akan, insya Allah tidak akan pernah merasakan sakaratul maut seperti mana tadi yang disabdakan Nabi dan disifati ulama, asalkan ibu bapak baca sholawat kepada Kanjeng Nabi sehari 10. Israel akan cabut nyawa ibu bapak seperti cabutan para nabi dan para rasul. Memang gimana cabutan para nabi dan para rasul? Cabutan para nabi dan para rasul ibarat ada rambut ditepung, ditarik, les, tidak terasa. Amin ya Rabbal.
Maka ibu bapak, inti dari ceramah malam hari ini, pertama dekatkan hati kita dengan Gusti. Lewat siapa? Lewat Kanjeng. Yang kedua, cintai Kanjeng Nabi, Allah cinta kepada kita. Ketiga, dekatkan ulama, dekatkan kiai, karena kita tidak akan pernah kenal Nabi kalau tidak ada jasa ulama dan jasa kiai. Kita tidak akan kenal Allah kalau tidak ada jasa ulama dan jasa kiai. Yang keempat, perbaiki amal ibadah kita, karena kita akan kembali kepada Gusti. Kita ini dilahirkan dari Gusti Allah untuk Allah, kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo saya mengajak kepada ibu dan bapak, mudah-mudahan masyarakat di sini masyarakat yang ahli ibadah. Dan yang terakhir, jaga anak keturunan kita, jaga anak-anak kita, jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan saleha, insya. Mudah-mudahan ibu bapak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ya Allah cabut nyawa kami husnul. Amin ya rabbal ya rabbi bil mus أبلغ راشدنا علي الله اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم barang-barang ya Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa mata kami, dosa lisan kami, dosa kaki kami, dosa tangan kami ya Allah. Diri kami penuh dengan dosa. Berkat sholawat kami di malam hari ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Wasi'al karami هو الحبيب الذي الله ترجى الله شفاعته على الله لكل حاول من berikan syafaat Nabi Muhammad kepada kami, berikan syafaat Nabi Muhammad kepada anak-anak kami, berikan syafaat Nabi Muhammad kepada orang tua kami, berikan syafaat Nabi Muhammad kepada masyarakat kami ya Allah. Lana ma madha ya wasi'al karami Ya Rabbana
المعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Mohon maaf Ibu dan Bapak, hadza minni wa lahu minkum. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.